Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar semua saudara? Semua diberkati luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa melayani Bapak saudara pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setiap hati hidup kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk di bulan yang baru Tuhan, bulan Maret 2026. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan, yang kami dapatkan di sepanjang 2026 bulan Januari Februari Tuhan. Maka melangkah masuk di bulan yang baru ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Tetap ada, tetap menyertai setiap kami. Maka hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini. Maka Tuhan Yesus bertatalah di setiap pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan. Juga kami doa, setiap kami yang merindukan jawaban doa, Tuhan Yesus memberikan jawaban doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang beban berat terima pemulihan, pelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersatu hati kami berdoa buat gereja TBRS Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Karisto Kargo, semuanya ada dalam penyertaan Tuhan sempurna. Memimpin gereja TBRS Indonesia, kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan lewat gereja yang kami kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk bawa penyembahan kami di hadapan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nama Tuhan, apapun kondisimu, apapun yang kau hadapi pada hari ini, kita percaya kasih Tuhan yang menyertai setiap kita. Anugerah Tuhan yang melimpah, yang menyertai setiap kita. Mari Bapak Saudara, kita dudukkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkanku. Kau korbankan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu untuk menghidupkanku. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang menghidupkan kami, yang menghidupkanku. Kau korbankan hidup-Mu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu untuk menghidupkanku. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau
Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Kasih karunia-Mu yang selamatkan kami itu, yang selamatkan aku. Kasih anugerah-Mu yang buat kami hidup sampai hari ini, yang menghidupkanku. Kau korbankan hidupmu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu Tuhan, darah-Mu menghidupkan kami. Amin. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Kami nyatakan Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Kasih-Mu, kasih-Mu Yesus Tuhan, lebih dari cukup, lebih dari hidup. Oh, Yesus Tuhan. Kasih Tuhan, karya-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Sebab dalam kelemahanlah kuasa-Mu jadi sempurna. Haleluya. Kita bangkit berdiri wahai saudara, jalan bersama. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari cukup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari aku ini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari yang kami ingini Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini.
kasih-Mu Tuhan. Buat cinta-Mu yang gak berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengasihi setiap kami Tuhan. Yang gak pernah membiarkan kami Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat Tuhan saja nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan meriah buat bangsa. Haleluya. Kau yang layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan, untuk memuji-Mu lebih lagi, bersorak-sorak bagi kemuliaan nama, bersuka cita sebab Engkau yang hadir bersama kami Tuhan. Dan sebab hanya penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang ada bersama-sama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Coba kiri kanan depan belakang berikan salam, katakan selamat hari Minggu
Tuhan Yesus memberkatimu. Dia baik bagi setiap kita. Masuk bulan yang baru, angkat pujian. Tetap percaya, Tuhan Yesus selamanya baik. Haleluya. Mari di rumah bertepuk tanganlah. Mari bersama-sama kita bersorak-sorak. Katakan. Betapa dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari saudara kita bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Mesra sekali semuanya, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan di dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Sang Juru Selamat. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kembali, kita boleh beribadah, kembali kita boleh mengucap syukur dalam pujian kita, sebab Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan. Kita suka melihat pasangan suami istri yang telah lama menikah ya. Lama-kelamaan wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika saatnya nanti Tuhan Yesus dapat melihat cerminan dirinya di dalam diri kita. Yesus adalah manusia yang paling bahagia. Karena Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia.
Jadi kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Sang Kasih yaitu Yesus Kristus Tuhan ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir. Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang abadi. Lewat pengorbanannya kita menerima kebahagiaan sejati. Dengan kerinduan akan mengenal Allah kita akan tahu dan menjadi sama dengan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sama kita akan bahagia. Memberikan diri dan memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan merupakan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita pelaku firman, kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan firman Tuhan siang dan malamnya. Dan tekun melakukannya, artinya harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan Yesus katakan kita pasti bahagia. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu yaitu suara gembala dari yang terkasih Bu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji buat setiap jemaat Tuhan. Dengan judul untuk tema minggu ini saudara yaitu bergerak ke arah kemajuan. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dan sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga malapetaka. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Agar semua jemaat Tiberias diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, untuk bergerak ke arah yang kemajuan, yang pertama bertekad untuk maju. Keluaran 14 ayat 1 hingga 2, Keluaran 14 ayat 8 hingga 9, dan juga dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Terkadang perjalanan hidup kita bahagia dan tenang, tetapi sementara waktu sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus ingin kita bahagia dan bersuka cita. Kita hadapi peperangan rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun ada masalah ada di sekeliling kita. Sebab saat kita bertekad untuk maju bersama dengan Tuhan, pasti akan ada terobosan. Yang kedua, lawan segala penghalang dan ketakutan. Keluaran 14 ayat 10 hingga 11 dan juga di ayat yang ke-13. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami masalah ada di mana-mana. Kita tidak bisa ke kiri ataupun ke kanan. Kita tidak bisa berbalik. Masalah selalu ada dimanapun. Di saat kita merasa tidak berdaya dan terpuruk, mari ubah hal tersebut menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mampu melangkah maju. Lawan segala penghalang dan jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, Yohanes 16 ayat 33. Seringkali kita berpikir apakah Allah peduli dengan masalah yang terjadi pada kita. Jawabannya adalah Tuhan peduli dan Tuhan peduli kepada kita semua. Dalam apa yang kita alami dan Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Dan sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh stagnan dalam perjalanan hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti membuat jalan keluar dari jalan buntu yang kita alami. Tuhan ingin kita percaya penuh kepada janjinya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau. Tidak mendukakan hati sesama, dan Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh,
jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan belajar. Belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang sungguh luar biasa baik kita boleh terima lewat suara gembala pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus sambil katakan, bersamamu Bapa. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini, mengundang yang terkasih. Kau boleh bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, berikan pertolongan bagi kami Tuhan. Beri pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Karena setiap hari kami bisa melewati hari-hari hidup kami semua karena kasih kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kami bisa ada di tempat ini, juga di tempat di mana kami ada di rumah kami secara online memuji menyembah Tuhan. Karena kami diampuni, karena kami dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah pengampunan-Mu Tuhan, mujizat terbesar dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan Yesus semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan benar. Karena Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Dan bahwa kami mengalami-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa, kesalahan kami, ketidaktaatan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau setiap hari dibentuk, dibaharui. Untuk pada hari kedatangan-Mu Tuhan, hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga urapi, tuntun setiap kata kalimat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata kalimatnya, Tuhan Yesus yang taruh. Apa yang Tuhan Yesus mau sampai pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan Yesus yang hidup, yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yaitu kesalehan, godliness.
Tuhan Yesus taruh di hati saya satu kata ini, godliness, kesalehan itu dari beberapa minggu yang lalu setelah saya selesai menyampaikan firman Tuhan mengenai penguasaan diri. Lalu kita lanjut kepada jemaat di Tiatira, lalu kita lanjut kemarin pada peristiwa Tuhan Yesus di 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan ingetin lagi untuk menyampaikan ini yaitu mengenai kesalehan atau godliness. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dari slide saya saja, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ada dari slide saya, bisa tolong? Judulnya dulu boleh, tadi udah ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi awal mula khotbah ini tersampaikan pada saudara adalah bagian firman Tuhan ini sampai kepada saya dan terus berbicara kuat. Lalu Roh Kudus menuntun saya untuk meneliti lebih lanjut apa arti kata ibadah. Arti kata ibadah di sana ditulis dengan kata eusebia. Ada eusebia. 20 kali muncul di dalam perjanjian baru di dalam 15 ayat. Ada di Kisah Para Rasul, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan kitab Petrus. Enggak ada ditulis di Ibrani, enggak ada. Di kitab Yakobus, surat Yohanes enggak ada, di Injil juga enggak ada. Jadi arti kata ibadah ini di dalam bahasa aslinya adalah kata eusebia, yaitu kesalehan ibadah. Terjemahan bahasa Indonesia ketika muncul kata eusebia, menerjemahkan baik dengan kata ibadah maupun dengan kesalehan. Tetapi terjemahan bahasa Inggris lebih konsisten dengan menerjemahkannya dengan godliness, yaitu kesalehan. Karena kalau ibadah bukan bicara konteks dalam, kalau dalam surat 1 Timotius ini bukan bicara konteks dalam worship. Karena kalau worship itu penyembahan, itu satu konteks yang berbeda. Tapi kata ibadah di sini adalah bagaimana hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Amin. Hidup yang takut akan Tuhan. Jadi kalau disimpulkan, wah ini kok langsung kesimpulan. Tolong slide-nya. Kalau disimpulkan dengan beberapa kata, arti kata dari godliness, eusebia ini adalah hubungan yang benar dengan Allah. Masih terus di PowerPoint saya? Tolong media, ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Ketaatan yang hormat kepada Allah, kalau dari arti kata kamus bahasa Yunaninya begini, awesome respect accorded to God. Jadi bukan bicara konteks tata cara ibadah, bukan. Tetapi sikap hati, hidup yang hormat, takut yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah. Bukan ketakutan akan Allah, tetapi takut yang sifatnya hormat kepada Allah. Lalu hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berkarakter Kristus, hidup yang selaras dengan kebenaran Injil dan mencerminkan hubungan yang nyata dengan Allah. Sikap hormat dan penyembahan yang benar kepada Allah yang terlihat dalam hidup kita sehari-hari. Kalau dalam konteks kita beribadah, bagaimana kita hidup saleh adalah bagaimana ketika saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kau bisa fokus. Menghormati Tuhan, bukan sambil main HP, bahkan sambil belanja online. Cek rekening. Saudara, dulu kita nggak diganggu HP aja. Kalau kita beribadah sama Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, pikiran kita aja udah suka jalan-jalan. Betul? Itu sebabnya kita perlu fokus, kita perlu Roh Kudus menolong kita. Kita perlu mengambil waktu dan tempat yang khusus dalam bersaat teduh, supaya kita bisa fokus. Amin. Itu sebabnya kalau saya baca Alkitab, saya lebih suka pakai Alkitab cetak. Kenapa? Karena menghindari
distraksi, menghindari notif-notif lah segala macam. Tiba-tiba lagi baca, WA masuk ada order. Waduh, ini order penting nih. Udah ditungguin dari kemarin. Oke, itu praktek sehari-harinya. Kita ambil contoh bagaimana Alkitab menyebut orang yang saleh. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua, di sana ada yang disebut namanya Cornelius. Dan Roh Kudus memberi pewahyuan, memberi inspirasi kepada Lukas untuk menceritakan siapa Cornelius ini dan kenapa firman Tuhan menyebut dia saleh. Kita baca bersama-sama. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya percaya karakter Cornelius lebih daripada ini. Tetapi firman Tuhan menyampaikan karakter saleh ini adalah ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi kalau seisi rumahnya, keluarganya, orang tuanya, mungkin ada keponakannya dan juga pasti anak-anaknya bisa hidup takut akan Allah, bisa dipastikan bahwa ia menjadi teladan di dalam rumah tangganya. Ia menjadi imam yang benar, imam yang kudus di dalam rumah tangganya. Kalau dia nggak menjadi teladan, keluarganya juga belum tentu mengikuti jejaknya takut akan Allah. Betul? Terus masih di sana. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Artinya apa? Dia murah hati. Dia penuh belas kasihan. Dia rajin menolong. Kasihnya itu nyata, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia itu bukan orang Yahudi. Dia orang non-Yahudi, tetapi mau menolong orang yang bukan sekedar dari, oh ini golongan saya tolong. Tetapi kepada orang lintas golongan pun dia tolong. Jadi ada kemurahan hati, kenapa? Karena dia menyadari kasih Allah di dalam hidupnya. Lalu di sana dikatakan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan berdoa kepada Allah tidak putus-putusnya. Dia menyadari bahwa dalam doa itu dia berhubungan dengan Allah, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan tahu menjumpai orang-orang yang saleh. Tuhan kirim Petrus kepada Cornelius. Dan bukan hanya di dalam lingkup keluarganya, bukan hanya di dalam lingkup rumah tangganya, di dalam lingkup pekerjaannya. Dia seorang pemimpin, perwira, memang gak disebutkan pangkatnya. Di 1 Korintus 10, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-7, ketika Cornelius mengutus 2 prajuritnya untuk menjemput Petrus, firman Tuhan katakan dia mengutus prajurit-prajuritnya yang saleh. Amin. Dan dia menjadi berkat Tuhan di tempat di mana dia bekerja, sehingga prajurit-prajuritnya pun mengenal Allah lewat kehidupannya. Banyak terjadi, ada orang yang punya pemimpin, pelayanan di gereja, hamba Tuhan, mungkin melayani Tuhan, orang Kristen yang sudah lama, tetapi tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Katanya orang Kristen, kok perkataannya demikian kasarnya dan sebagainya. Tapi Cornelius menjadi satu contoh. Orang yang konsisten hidup saleh, baik di luar rumah, baik di dalam rumah, baik secara pribadi maupun secara komunal, dia memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita lebih lanjut belajar mengenai kesalehan ini. Minggu ini saya fokusnya dari kitab 1 Timotius. Yang pertama adalah kesalehan. Kesalehan itu dilatih, berguna dalam segala hal, sekarang dan kekal. Mari kita lihat kembali ayatnya, kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Latihlah dirimu beribadah. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani dan bahasa Inggris, exercise yourself toward godliness. Latihlah dirimu kepada kesalehan. Amin. Terjemahan bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan kata Eusebia tadi dalam beberapa ayat ibadah, dalam beberapa ayat kesalehan. Tetapi bahasa Inggris lebih konsisten bicara mengenai godliness.
Latihan badani terbatas gunanya, olahraga, gimnasia kalau bahasa Yunaninya. Saudara tahu, nge-gym, terjemahan sekarangnya. Nge-gym itu berguna, betul? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan sama saya, dalam segala hal. Boleh kita artikan kata ibadah ini, kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita kembalikan tadi arti kata kesalehan, hidup yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara search di Alkitab saudara, takut akan Tuhan. Saudara lihat janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Janji Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya saleh. Janji Tuhan kepada orang-orang benar. Wah itu gak kehitung saudara, banyak banget. Amin. Contohnya kita buka Mazmur 112 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini baru tadi pagi saya renungkan. Mazmur 112 ayat 7. Kenapa? Karena semalam atau kemarin kita baru dengar ternyata perang sudah dimulai. Gak tahu kapan berakhirnya. Gak tahu dampak apa yang akan timbul. Tapi firman Tuhan memberi saya kekuatan. Kita baca dari ayat yang ke-6 begini. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini menguatkan saya secara pribadi. Karena ketika saya tadi pagi masuk berita banyak saudara bagaimana pemimpin-pemimpin negara mulai bereaksi gak tahu kapan ini akan berhenti, dampaknya energi akan naik dan segalanya dampak kepada kehidupan masyarakat. Tapi firman Tuhan ini memberi kekuatan, yaitu apa? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Amin. Kenapa? Karena hatinya teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Walaupun kita ngedengar kabar ini, kabar itu, memang realita itu terjadi. Tetapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau hati kita tenang. Amin. Rest. Mari kita lanjut kembali. Jadi kesalehan itu kita perlu melatih diri. Benar, kesalehan itu adalah anugerah Allah. Sumbernya adalah pribadi Kristus. Tetapi ada tanggung jawab kita, ada respon kita akan anugerah Allah yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Untuk kita melatih diri hidup dalam kesalehan. Kita melatih diri untuk hidup takut akan Tuhan. Kita melatih diri untuk apa? Untuk ketaatan kepada Tuhan. Dan melatih diri ini memerlukan proses dan waktu, nggak bisa instan. Saudara yang nge-gym, saudara nggak bisa dapatkan perut six pack dalam waktu satu malam. Betul? Saudara perlu proses, saudara perlu waktu. Bahkan latihan ini ketika kita merasa udah capek, merasa berat. Yang namanya latihan di sana artinya adalah ada disiplin. Ada disiplin rohani untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Saudara, untuk hidup dalam kesalehan. Jadi hidup yang benar-benar ketika kita beribadah kepada Tuhan itu benar-benar hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, mari kita lihat. Kesalehan itu bersumber dari Kristus. Mari kita buka 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, siapa? Kristus. Dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, yaitu Dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada New King James Version, 1 Timotius 3 ayat 16. And without controversy, great is the mystery of godliness.
God was manifested in the flesh. Di sana dikatakan apa? Great is the mystery of godliness. Betapa besarnya rahasia dari kesalehan ini yaitu Kristus. Jadi kita nggak mungkin bisa hidup saleh tanpa kita mengenal pribadi Kristus dengan benar. Kita nggak mungkin bisa hidup dalam kesalehan tanpa kita punya hubungan yang erat dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar sebelumnya di Yohanes 15. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Amin. Kita nggak mungkin bisa berbuah kalau tidak melekat, nempel dengan pribadi Tuhan Yesus. Jadi kesalehan itu bukan upaya moral manusia, tetapi kesalehan itu adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Kristus berpusat pada pribadi dan karya Kristus. Tetapi hubungan ini perlu dijaga. Ketika kita menerima sumbernya dari Kristus, saudara perlu melatih diri untuk hidup di dalamnya. Katakan amin. Amin. Bukan sekedar nerima, udah seperti menerima cap. Saya orang Kristen, saya orang saleh. Tetapi bagaimana tindakanmu, sikapmu, perkataanmu, perbuatanmu selaras dengan pengenalanmu akan pribadi Kristus. Dengan hubunganmu dengan pribadi Kristus. Amin. Jadi diibaratkan adalah, kalau diilustrasikan, saudara dan saya adalah pohon yang berbuah. Buah yang nyata dari pohon yang berbuah. Bukan sekedar pohon yang mati lalu ditempelin buah plastik. Dari jauh kan kelihatannya, wow. Saya pernah ke rumah saudara saya lihat atapnya dikasih daunnya asli saudara. Terus bunganya banyak banget. Pertama saya heran, wow kok bagus banget. Dari jauh bunganya ini, atapnya itu, kanopinya itu, wow udah pohonnya bagus, bunganya bagus. Pas saya deketin dia ketawa, itu bunga palsu katanya. Orang mungkin bisa melihat pencitraan, tempelan, tampilan, status media sosial. Wah dia orangnya saleh ya, ada di gereja terus setiap hari. Ke gereja tiap hari, stok foto saudara. Posting tiap hari. Oh kelihatan saleh ya. Betul. Tetapi yang buah plastik, tempelan. Kelihatannya bagus dari jauh. Tetapi sesungguhnya mati dan tidak berbuah. Tetapi kesalehan yang sejati adalah bersumber dari pribadi Kristus, pengenalan yang benar akan Allah, dan punya hubungan yang erat dengan pribadi Kristus. Amin. Saudara, dan yang ketiga, jadi ada karakter Kristus di dalam kita. Dan Tuhan Yesus mengajar, satu contoh yang nyata adalah, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi kalau hidup kita berpusat kepada Kristus, bersumber kepada Kristus, mengenal pribadi Kristus. Satu contoh yang nyata dari kehidupanmu sehari-hari, kita bisa untuk belajar lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Kesalehan berkaitan dengan identitas, yaitu manusia Allah. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 bilang gini. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Kalau diterjemahkan dari bahasa Yunani, bahasa Inggris, ke dalam makna yang lebih tepat, engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Semuanya itu apa? Di ayat sebelumnya, nanti kita akan belajar. Saya masuk ke ayat 11 dulu baru kita mundur. Yaitu apa? Cinta akan uang, hidup yang mengejar kekayaan sampai nabrak sini, nabrak sana, nabrak iman dan sebagainya. Jauhi semua itu. Tetapi kejarlah apa? Keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kesalehan itu berkaitan dengan identitas kita, bahwa kita telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Wow, Tuhan tuh memberi apa ya? Memberi kemuliaan itu luar biasa dalam hidup kita.
Kita disebut apa? Manusia Allah, man of God. Amin. Manusia Allah pada zaman perjanjian lama itu man of God dalam konteksnya itu biasanya terbatas kepada para nabi-nabi. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, anak yang sangat dikasih oleh Bapa di sorga. Bapa di sorga oleh Roh Kudus memberi identitas baru kepada saudara dan saya yaitu apa? Manusia Allah. Apa artinya manusia Allah? Amin. Apa artinya manusia Allah? Ini memang bisa memiliki beberapa makna. Contohnya ini, Alkitab pendeta. Artinya apa? Alkitab milik pendeta. Betul? Tetapi kalau misalkan hamba Tuhan atau umat Tuhan atau misalkan temannya Bapak Gembala, bicara apa? Hubungan, betul? Umat yang punya hubungan dengan Tuhan, amin. Pelayan Tuhan, benar pelayan milik Tuhan, tetapi pelayan yang melayani Tuhan punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kata manusia Allah di sana juga bisa berarti bahwa kita adalah manusia milik kepunyaan Allah. Tetapi juga bisa berarti bahwa kita adalah manusia yang punya hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga disebut manusia Allah. Dan kita bisa punya hubungan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena excellent moral kita itu luar biasa, tetapi kita punya hubungan itu karena ada harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu darah Kristus. Amin. Sehingga saudara dan saya disebut manusia Allah. Dan apa artinya manusia Allah? Hidup dalam kesalehan ini adalah engkau adalah orang yang secara khusus berada dalam relasi dengan Allah, maka hiduplah sesuai dengan identitas itu. Amin. Itu sebabnya saya pernah ketemu dengan seorang pemimpin perusahaan, ini bukan terkait SARA, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi dia. Di tempat dia bekerja, dia bukan orang percaya saudara. Tapi di tempat dia bekerja, dia punya staf yang adalah orang-orang percaya. Dan dia bilang begini, dulu ya saya nggak tahu pergeserannya sekarang gimana, ini dalam konteks pengalaman dia. Kalau orang Kristen katanya yang dia, ini bicara konteks pengalaman dia ya saudara, bukan secara luas. Itu lebih bertanggung jawab, lebih jujur, lebih sungguh-sungguh. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan di sana menjadi kesaksian yang baik. Tapi ada juga yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan tetapi tidak memberi kesaksian yang baik. Saudara. Jadi identitas itu begitu penting. Identitas itu begitu melekat, betul? Kenapa kadang-kadang saya tidak menyinggung gereja manapun karena banyak terjadi di gereja. Masalah terjadi antar jemaat, antar pelayan Tuhan. Atau ada yang katakan, Pak saya ditipu Pak. Ditipu orang gereja Pak. Ditipu anak Tuhan Pak. Ditipu bahkan pelayan Tuhan. Bahkan ditipu oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena identitas itu tuh begitu besar kemuliaannya, betul? Tapi bagaimana saudara dan saya bertanggung jawab di dalam identitas yang Tuhan berikan. Engkau manusia Allah, engkau pengikut Kristus, engkau hamba Tuhan, engkau umat milik kepunyaan Tuhan. Bagaimana hidup kita bertanggung jawab memuliakan Tuhan bukan memalukan Tuhan. Amin. Saudara, karena Paulus pun memberi pesan kepada Timotius seperti ini, nanti kita pelajari. Jadi hubungan yang benar dengan Allah, sebagai manusia Allah, menghasilkan karakter, perilaku yang benar. Kehidupan yang bercirikan ilahi, godly life. Amin. Dan juga di sana, hidup yang menghormati Allah dengan nyata. Melalui apa? Melakukan kebenaran firman. Yang keempat, yang terakhir. Ini yang lebih panjang saudara. Kesalehan berkaitan dengan sikap terhadap uang dan materi. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara jangan langsung mikirnya, wah dapat cuan apa ini? Keuntungannya besar. Di sini bukan bicara keuntungan secara materi atau duniawi, tetapi keuntungan secara
rohani. Karena dikaitkan dengan apa? Hati yang damai, hubungan yang benar dengan Tuhan, dan juga hidup yang tidak dikuasai oleh ambisi uang. Itu udah satu keuntungan. Orang yang bisa menguasai dirinya dan tidak dikuasai oleh cinta uang, itu udah satu keuntungan yang besar. Amin. Dia enggak disesatkan. Mari kita lihat kembali. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan begini. Now godliness combined with contentment brings great profit. Jadi kesalehan dikombinasikan, dipadukan dengan apa? Rasa cukup. Jadi kesalehan ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap uang dan materi. Amin. Saudara, Alkitab bicara 500 ayat mengenai doa. Alkitab bicara 500 ayat mengenai iman. Tetapi Alkitab bicara 2350 ayat mengenai hepeng. 2350 ayat mengenai fulus, duit, dolar, rupiah. Jadi hal sikap kita terhadap uang, terhadap materi itu adalah hal yang rohani. Amin. Karena salah satu titik lemah manusia adalah dalam hal ini. Itu sebabnya firman Tuhan ngasih tahu begini. Kita buka ayat 7 sampai ayat 10. Dari ayat yang ke-6 deh, dari slide saya akan bacakan terus. Now godliness combined with contentment brings great profit. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lalu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di situ nggak ditulis perhiasan, tas branded, skincare, oh nggak ada. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kalau Tuhan menjadikan kita kaya, bersyukur berkat Tuhan, amin. Tetapi waspada sikap hati ingin kaya, apalagi ingin cepat kaya. Firman Tuhan udah ngasih tahu kita, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sampai di sini dulu. Jadi kenapa pentingnya firman Tuhan ngingetin kita hidup saleh, masih terus dibuka ininya ayatnya. Dan disertai dengan rasa cukup. Untuk menghindarkan saudara dan saya dari pencobaan, untuk menghindarkan saudara dan saya dari hal yang mencelakakan, untuk menghindarkan saudara dan saya dari jerat, diluputkan dari hal yang bisa menenggelamkan, dari hal yang bisa meruntuhkan hidupmu dan membawa kepada kebinasaan. Itu sebabnya firman Tuhan kasih tahu. Untuk latih dirimu hidup dalam kesalehan, bersumber kepada pribadi Kristus. Sadari identitasmu sebagai manusia Allah. Dan sertai dengan rasa cukup. Sehingga engkau tidak dikuasai oleh hawa nafsumu. Engkau tidak dikuasai oleh keinginanmu. Engkau tidak dikuasai oleh keserakahan kita. Amin. Ada rasa cukup di sana. Dan itu yang membentengi saudara dan saya. Ayat yang ke-10 kita baca di sana. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terus yang tadi 1 Timotius 6 ayat 11 firman Tuhan katakan apa? 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu. Yaitu apa? Cinta akan uang, mengejar kekayaan, memaksa diri sampai akhirnya rambu-rambu iman pun ditabrak, menyimpang dari iman. Dan ayat yang ke-10 di sana dikatakan apa? Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka.
Jadi sikap kita terhadap uang, terhadap kekayaan itu juga penting. Jadi kesalehan dikaitkan dengan apa? Kepuasan dalam Tuhan, tidak dikuasai cinta uang, hidup sederhana dan bersandar kepada Allah. Makanya saya kaget juga tadi, pas saya datang memuji Tuhan, saya bersuka cita. Kenapa? Saya seperti mendapat konfirmasi untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saya gak pernna dengar lagu tadi, kasih karuniamu bagiku, engkau lebih dari cukup, engkau lebih dari hidup, engkau lebih dari yang kuingini di dunia ini. Amin. Pas tadi Vander nyanyikan engkau lebih dari cukup. Ini yang saya mau sampaikan gitu. Tuhan, engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari segala yang kuingini di dunia ini. Paulus menulis ini kepada Timotius, kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadikan kesalehan, ibadah, itu sebagai sarana mencari keuntungan. 1 Timotius 6 ayat yang kelima, saya bacakan di sana, di bagian akhirnya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang tadi, pakai topeng sebagai orang saleh, karena apa? Kalau punya topeng orang saleh, lebih gampang nipu orang untuk ngambil keuntungan, betul? Lebih gampang untuk apa? Punya kepentingan ngambil dari orang. Kenapa? Topengnya orang saleh. Kalau topengnya udah tukang tipu, mana bisa orang tertipu, betul? Topeng orang saleh. Saya tidak menyinggung siapapun, bahkan juga ada yang menggunakan ibadah untuk mencari keuntungan. Amin. Tapi saya percaya sesuai panggilan Tuhan Yesus kepada gembala sidang kita, Pak Pariaji, pelayanan adalah pengorbanan. Amin. Saudara, jadi betapa pentingnya di sana kesalehan ini menjaga kita untuk apa? Terhindar dari apa yang mencelakakan, apa yang menjeratkan, apa yang membawa kepada kesesakan, kesukaran, dan bahkan kebinasaan. Jadi orang yang hidupnya saleh itu tidak materialistis. Uang bukan menjadi pusat hidupnya. Pikirannya bangun pagi hari bukan cuan, atau kalau nyebutnya kepanjangan cuhan. Tetapi pusat hidupnya tetap Tuhan. Amin. Nanti bingung ngedengar doanya. Tuhan. Ini lagi cuan apa Tuhan? Bahkan tidak memandang orang dari materi. Betul? Kadang kan kita ketemu orang ada aja gitu yang langsung scanning dari atas ke bawah. Pakai apa nih? Merek apa? Kalau pakai bermerek langsung, oh silakan, lebih dihargai. Jadi tidak memandang orang dari materi, betul? Orang yang saleh merasa cukup, tidak diperbudak oleh keinginan yang tanpa batas. Tidak dikuasai oleh cinta uang dan hawa nafsu atau keinginan. Orang yang melatih dirinya untuk hidup dalam kesalehan, menang atas pencobaan, kehampaan, karena gini, saya ketemu banyak orang itu ya, yang memang dia diberkati Tuhan, punya kapasitas lah, bukan yang maksain diri. Dia pengen ini, dia beli, setelah dia beli udah. Ternyata itu enggak bisa mengisi hatinya, karena yang bisa memuaskan hatinya sebenarnya adalah damai sejahteranya Tuhan. Amin. Orang punya hobi, pengen misalkan punya hobi, otomotif lah, pengen punya ini, kendaraan ini, setelah dibeli ya sudah. Kenapa? Karena yang bisa mengisi hatinya adalah damai sejahteranya Tuhan. Jadi luput atau diluputkan dari apa yang mencelakakan, menenggelamkan, dari keruntuhan, dari kebinasaan, tidak menyimpang dari iman, tidak menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi orang yang hidupnya saleh, orientasi hidupnya, pusat hidupnya, arah hidupnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada uang atau kekayaan. Saudara tahu kompas? Kompas menunjuk arah, selalu menunjuk ke arah mana? Waduh, kalau selatan kayaknya perlu ikut ujian SD lagi deh. Utara. Selalu menunjuk ke utara. Saudara mau kemana aja, dia akan selalu mengarahkannya ke utara. Sehingga ketika saudara menghadap sini baru dia
kasih tahu, oh kita ada di Southwest, kita ada di Barat, kita ada di Timur. Tetapi dia akan selalu mengarahkannya ke utara. Amin. Demikian juga hidup orang yang saleh adalah arah hidupnya berpusat kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Amin. Dan hal bagaimana kita bisa menang sikap kita atas keuangan ini, atas materi ini menjadi begitu penting. Karena di dalam perjalanan pelayanan saya banyak ketemu dengan orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, tapi ada satu titik tergoda, ingin cepat kaya. Tergoda oleh keuntungan yang too good to be true. Saudara tahu ya? Banyak orang akhirnya jatuh, tertipu, kenapa? Karena yang too good to be true. Oh, investasi ini untungnya sekian. Oh iya, kalau ditaruh di bank cuma segini, diam doang. Akhirnya tertipu. Saya ketemu banyak. Apalagi dulu zaman pandemi. Pengen cepet kaya nggak ngapa-ngapain. Robot yang bekerja, akhirnya uangnya dibawa robot, saudara. Robot trading. Saya banyak mendoakan. Ada anak muda yang putus pengharapan, kenapa dia punya tabungan 300 juta. Dia taruh semuanya di situ, hilang semua. Ketemu dengan keluarga, banyak banget saya ketemu. Bahkan kalau apalagi satu orang ini punya pengaruh di keluarganya. Wah, yang lain ikutan, lebih banyak lagi yang kena. Saya ketemu dengan orang yang tergiur, pengen cepet kaya. Akhirnya apa? Ada teman yang ngajakin bisnis ternak lah, bisnis tambang lah, dan sebagainya. Oh, hasilnya baik, ternyata dalam perjalanan waktu hilang. Dan itu mempengaruhi kehidupan keluarganya, pernikahannya. Sampai pelayanan post-counseling. Counseling post nikah, saudara. Dan puji Tuhan, ketika hatinya diubahkan, hatinya dibalut oleh kasih Tuhan, keluarganya dipulihkan, suami istri dipulihkan, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Tuhan kasih usaha yang baru, yang memang lebih capek, lebih berat, ngurusinnya lebih ngejelimet, tetapi Tuhan buat berhasil, dan sekarang menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Ketika saya lihat update-nya, karyawannya udah puluhan, saudara. Yang tadinya dia bukan punya usaha yang secara benar gitu, bukan yang taruh duit, tungguin, atau berkembang gitu, enggak. Ada banyak saya ketemu. Orang-orang yang akhirnya karena tergoda. Itu sebabnya ada satu hamba Tuhan, saudara bisa cek, dari Amerika Serikat, yaitu Ron Blue, yang menjadi financial advisor, penasehat keuangan. Dia memberi 2 prinsip dasar begini. God owns it all. Bahwa Tuhan yang memiliki seluruh kehidupan kita, Tuhan yang memiliki seluruh aset kita, Tuhan yang memiliki seluruh apa yang kita miliki, kita hanya steward, kita hanya pelayan Tuhan, kita hanya pengelolanya. Yang Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. Amin. Yang kedua adalah delay gratification for a responsible budget. Jadi enggak maksain diri, demi gengsi, demi gaya hidup, demi dipuji orang, demi dapat gratifikasi dari orang, tetapi budgetnya kebablasan bahkan sampai hutang-hutang. Contohnya gini, kalau saudara naik mobil mewah, turun di lobi, itu dilayanin sama satpam, betul? Sama security. Oh Pak, silakan masuk, parkir di sini. Tapi kalau pakai mobilnya yang biasa, bahkan sangat biasa, Pak turun ke basement Pak. Betul? Sehingga ada orang yang di luar kemampuannya memaksakan diri supaya dapat gratification dari orang lain. Supaya dapat pujian dari orang lain. Supaya dapat perlakuan istimewa dari orang lain. Sehingga akhirnya karena memaksakan diri, akhirnya dia terjerat oleh keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati saya di awal pernikahan saya, dan dia ingetin saya begini. Teddy, kalau kamu nanti sudah menikah, walaupun belum menikah juga, kalau kamu spending, pengeluaran kamu pertimbangkan hal ini, yang penting dan yang perlu.
Karena seringkali kita akhirnya spending yang gak penting dan gak perlu. Kalau belum penting tapi perlu, rencanakan. Kalau penting tapi belum perlu, rencanakan. Ada skala prioritas, yang penting dan yang perlu. Amin. Kalau memang ada kebutuhanmu yang terencana, cicil di depan. Pay before, jangan pay later. Betul? Jangan udah habis liburan lalu mikir ini bayarnya gimana. Kalau kamu tahu, misalkan kamu dikaruniai Tuhan, sedang mengandung, 9 bulan kemudian anakmu akan lahir, ada kebutuhan di sana, sisihkan. Jadi yang saya belajar karena saya konseling pranikah juga dan ini juga yang saya teruskan kepada pasangan yang akan menikah bahwa hal pengelolaan keuangan itu juga begitu penting. Bagaimana hubungan kita dengan uang itu mempengaruhi, ini kan bagasi kita di masa lalu, hubungan kita dengan uang. Gimana kita juga mempengaruhi hubunganmu dengan pasanganmu. Ketika engkau memiliki sikap yang benar, hubunganmu dengan uang, dengan harta, maka engkau juga memiliki hubungan yang benar dengan pasanganmu. Bagaimana hubunganmu dengan uang mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. 1 Timotius sudah kasih tahu itu. Betul? Bagaimana orang yang cinta uang akhirnya apa? Menyimpang dari iman, nabrak iman. Yang pertama adalah ketika kita diberkati Tuhan dengan penghasilan, dengan berkat Tuhan, yang pertama adalah perpuluhan. Persembahan pada Tuhan. Saya enggak pusing isu orang mengenai perpuluhan dan sebagainya. Dan ada teman saya pernah nanya bahwa gimana pandangan kamu mengenai perpuluhan. Ada yang mengatakan bahwa salah satu syarat masuk surga perpuluhan. Saya enggak pusing dengan isu itu, saya cuma bilang begini. Orang yang semakin menyadari kasih Tuhan, dia enggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah berkat anugerah Tuhan, apa yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, dia enggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya enggak ada titip pesan dari Ibu Gembala untuk khotbah mengenai perpuluhan, apalagi ini di minggu pertama. Jadi kenapa? Karena ketika kita mengembalikan pertama untuk Tuhan, kita menjadikan Tuhan yang prioritas dalam hidup kita. Kita mengucap syukur bahwa semuanya adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kedua, sama seperti firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan hanya kita yang bersyukur, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tapi lewat berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Bahasa saya titipkan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain? Bagaimana hidupmu bisa menjadi jawaban doa buat orang lain? Ini bukan bicara sebatas materi. Engkau bisa memberi doa, engkau bisa memberi semangat, engkau bisa memberi kata-kata yang membangun, nasihat. Bahkan engkau bisa memberi telinga dan waktumu untuk jadi tempat sampah orang lain muntah sama saudara. Orang yang lagi sesak, orang yang lagi punya pergumulan gitu kan. Itu kalau udah ngomong seperti orang muntah kan, udahnya udah lega gitu. Tinggal kita aja ya, gue kebagian. Amin. Yang ketiga, jadi berkat Tuhan buat orang lain. Skala prioritasnya. Yang ketiga untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Sisihkan untuk kebutuhan pokok. Lalu yang keempat adalah untuk investasi. Menabung, nyimpen. Yusuf punya masa kelimpahan. Kalau Yusuf boros, kitab Kejadian cerita bedanya. Beda cerita saudara. Tapi Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyimpan, menabung. Tuhan Yesus bisa buat mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul roti. Tuhan bisa buat segunung roti, tapi yang Tuhan bilang apa? Kumpulkan berkat yang sisa, supaya jangan ada yang terbuang. Amin. Di saving, ditabung. Lalu yang kelima adalah kebutuhan yang terencana. Seperti tadi, tahun depan anakmu mau masuk sekolah, sisihkan dari penghasilan itu. Baru yang terakhir buat gaya hidup. Baru yang terakhir. Kalau sisanya cuma sekian, ya beli kopinya sebulan cukup cuma 5 cangkir, ya jangan 30 cangkir. Nanti 25 cangkirnya pakai duit buat anak sekolah.
Nanti buat beli tasnya pakai duit buat kebutuhan pokok. Sehingga kalau kita punya perencanaan yang benar, prioritas yang benar, rasa cukup. Amin. Ini pentingnya, rasa cukup. Saya percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan tidak dirusakkan oleh apa? Keinginan kita, keserakahan kita, hawa nafsu kita, kesikap kita yang keliru terhadap uang dan materi. Dan ini juga berkait dengan kesalehan hidup saudara dan saya. Mari kita lihat yang terakhir di dalam kitab, tolong slide yang terakhir. Petrus, 2 Petrus pasal yang ketiga. Tadi ayat yang saya minta, tolong ditampilkan. Bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, kita baca bersama-sama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan tanda-tanda itu semakin nyata, semakin mendekati. Bangsa bangkit melawan bangsa, perang yang sekarang di Timur Tengah itu perangnya bukan hanya satu negara tetapi langsung beberapa negara. Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab. Dan udah ramai sekali penerbangan semua di cancel, daerah sana nggak bisa lewat Timur Tengah. Dan ini sudah menjadi tanda-tanda yang begitu nyata. Lalu ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini. Jadi kita baca bersama-sama. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup dalam kesalehan. Bangun relasi dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Bangun kehidupan doamu, saat teduhmu, pembacaan firman Tuhanmu, bukan sebagai rutinitas atau kewajiban, tetapi karena kerinduan. Amin. Doa sebagai perjumpaan, bukan sekedar untuk menyampaikan permohonan kebutuhan. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana motivasi hati kita melayani Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Apakah mencari pujian manusia atau menyenangkan hati Allah? Apakah mengejar popularitas dan like dari manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Kesalehan dalam hal-hal kecil, integritas kita dalam bekerja, sehingga kita yang disebut sebagai orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus, manusia Allah, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah ada buah yang nyata, buah yang asli, buah yang hidup, bukan topeng, bukan buah plastik, betul? Untuk mencari keuntungan, enggak. Ada kejujuran dalam hal keuangan, setia pada perkara kecil, engkau diberkati Tuhan perkara yang besar. Amin. Kesabaran di dalam keluarga. Bagaimana engkau menjadi teladan orang tua buat anak-anakmu. Amin. Suami bisa menjadi teladan sama seperti contoh Cornelius. Bukan hanya di dalam rumah tetapi juga di luar rumah. Dia menjadi teladan, dia menjadi berkat Tuhan. Punya pergaulan yang benar. Cornelius punya circle yang benar dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang saleh. Dan juga kesalehan disertai dengan rasa cukup, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Pak, kok tetangga cepet banget punya itu, punya mobil baru, udah punya rumahnya udah direnovasi lagi, enggak. Disertai rasa cukup, tidak membanding-bandingkan diri, tidak iri hati, dan tidak dikuasai oleh keinginan duniawi. Amin. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan engkau lebih dari cukup buat saya. Mari kita bangkit berdiri. Senang pemain musik mimpin pujian, kita nyanyikan lagu yang tadi, kasih karuniamu, engkau lebih dari cukup, engkau lebih dari hidup. Kasih karuniamu yang selamatkan aku
hidupmu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darahmu untuk menghidupkanku. Katakan engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari cukup. Tuhan Yesus, engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Firman Tuhan ngingetin kita, kesalehan itu kita melatih diri. Kesalehan memang anugerah Tuhan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab menghidupinya setiap hari. Terus punya hubungan yang erat melekat dengan Tuhan. Karena tanpa itu kita hanya seperti buah plastik ditempel di pohon yang mati. Tapi ketika kita punya hubungan yang erat, engkau adalah buah yang hidup di pohon yang hidup. Dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kalau hari ini engkau yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan mau engkau hidup dalam kelegaan. Tuhan mau engkau hidup dalam damai sejahtera. Tuhan mau engkau hidup dalam kelepasan. Datang sama Tuhan. Kalau keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, problem hutang-hutang terjadi karena keputusan kita yang salah di waktu yang lalu, ketidaktaatan kita, keinginan hati kita, dosa dan kesalahan kita. Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, ini hidup saya. Pulihkan keadaan saya. Dan biar pusat hidup saya hanya Engkau Tuhan dan Tuhan yang mencukupkan. Dan saya mau belajar untuk hidup dengan kata cukup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka tingkat langit. Untuk berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memulihkan keadaanmu. Bahkan Tuhan memulihkan seperti Tuhan memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Di daerah yang tandus batangnya sudah kering, tapi Tuhan pulihkan menjadi batang yang penuh air. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dan hati kami mau berpaut pada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Tadi aja, Engkau lebih dari cukup. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup ya Tuhan Yesus. Engkau lebih dari cukup. Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup.
dunia ini. Kita berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Materai firman dalam hidup kami, dalam hati kami, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk taat dan setia melakukan setiap firman-Mu. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Ajar kami senantiasa untuk kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami percaya di dalam memberi pada Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan Yesus sumber pengharapan pertolongan kami. Karena Tuhan Yesus yang mengaruniakan setiap kami berkat-berkat rohani dan jasmani bagi setiap kami. Tepat di waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Hapus dosa kami. Yesus, Kau telah mati bagiku. Hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi.
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saya percaya kita yang tekun dan setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus, terus perjamuan kudus. Kita yang perjamuan kudus di tempat ini, baik saudara yang ada di rumah secara online, satu hari nanti seturut janji Tuhan, kita akan seperjamuan di dalam kerajaan sorga. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Penderitaan, pengorbanan Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Tubuh Tuhan Yesus menanggung segala kesengsaraan kami ditolong Tuhan Yesus, kami dipulihkan Tuhan Yesus, kami disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna. Keluarga kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami setiap hari sehat, damai sejahtera, sukacita, dan hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian, darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tekun setia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Keluarga yang rukun, keluarga yang kudus, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, saling rendah hati, saling lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus juga saling memberkati. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, pankreas kami sehat, lambung kami sehat, liver empedu kami sehat, ginjal kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat,
insulin tubuh kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, pembuluh darah kami sehat, tulang-tulang kami sehat, sendi-sendi kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, panca indera kami sembuh sehat sempurna. Dari ujung rambut ujung kaki, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala sedang kami, Ibu Daniati Pariaji, dalam kasih anugerah tangan Tuhan Yesus yang kuat, menjaga, memberkati, melindungi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan dalam pelayanannya bersama keluarganya. Kami doa buat teman-teman kami yang melayani dalam nama Tuhan Yesus, baik itu para hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus berkati, lindungi apa yang mereka perlukan, Tuhan Yesus cukupkan, juga setiap worship leader, singer, pemain musik, juga multimedia, kameramen, juga bagian logistik, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, juga para konselor. Tuhan Yesus berkati, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian keamanan semua juga diberkati Tuhan. Bagian event semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun bagian pelayanan mereka sungguh berarti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati juga bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus luputkan dari bencana. Tuhan Yesus luputkan dari segala wabah. Tuhan Yesus luputkan dari segala kesesakan. Tuhan Yesus tolong bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami. Lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus mengenyangkan kami setiap hari. Bahkan tidur pun kami diberkati Tuhan. Bisa tidur nyenyak, damai sejahtera, kecukupan, tidak kekurangan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, keluarga kami dengan kasih setia Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Yesus yang kuat, yang memberkati dan menjaga dan melindungi kami. Tangan Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik jadi kepala bukan ekor, tidak turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati kami untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Apa yang kami kerjakan, apa yang Tuhan karuniakan dalam studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, karena berkat Tuhan Yesus kami berhasil diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, diam di rumah Tuhan Yesus di kerajaan sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, di mana diurapi, dicurahkan, dioleskan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, mujizat, kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, pertolongan Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar
selamanya. Apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita seperti yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 11 terjadi digenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Di tengah kekeringan Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Dan Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik, tidak dirusakkan. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah habis-habisnya, dan tidak pernah mengecewakan. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera sukacita dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita, memenuhi hidup kita, nyata dalam hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita, kekal di dalam kerajaan sorga. Dan juga sepanjang hari-hari hidupmu, engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kasih setia Tuhan Yesus, kebaikan kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya terjadi di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari